kebanyakan perkara pidana ya. Perkara pidana kalau kita mulai dari Agustus 2002 ya. Ada satu perkara di Ambon tidak pidana korupsi yang semula saya ini pernah berjanji bahwa tidak akan pernah menangani perkara korupsi. Jadi emang sejak ada KPK sampai terakhir di Agustus itu saya baru mau pegang perkara korupsi. Kenapa? Karena waktu saya di DPR dulu saya kebetulan anggota pansus angket KPK. Nah di situ saya melihat KPK waktu itu nggak bener lah menurut saya gitu ya, nggak bener dalam tanda kutip, banyak penyimpangan penyidikan perkara. Akhirnya mulai terpikir oleh saya kepingin membela orang yang selama ini terzolimi ya. Ya nggak perlu saya ceritakan kasus apa saja yang selama ini di KPK itu yang banyak korban yang terzolimi. Nah ringkasnya begitu saya tidak di DPR, ada satu perkara korupsi di Ambon yang akhirnya saya terima tuntutan jaksa di situ 10 tahun 6 bulan kalau nggak salah. Akhirnya putus bebas murni, itu satu. Nah setelah itu ada beberapa perkara pidana lagi di Pengadilan Negeri Cibinong juga bebas murni di tahun 2022 ya. Kemudian kasus di PN Jakarta Selatan yang dikenal dengan kasus KM50 ya, yang ditembaknya 6 orang Laskar FPI oleh 2 anggota Resmob Polda Metro juga bebas murni ya. Kemudian sekarang saya sedang menangani perkara obstruction of justice kaitannya dengan kasusnya Ferdy Sambo. Saya membela Brigjen Hendra Kurniawan sama Agus ya, sama satu lagi AKP Irfan ya. Keyakinan saya, dan ada satu lagi perkara pidana di luar itu Jakarta Selatan juga. Kalau hakim mempunyai satu keberanian dalam tanda kutip melawan arus ya, tapi saya juga tidak mengatakan melawan arus juga ya, karena saya lihat yang semula mereka ini di framing sedemikian buruk seperti Hendra misalnya ya, dikatakan menghalang-halangi keluarga Brigadir Yosua untuk melihat jenazah, membuka peti ya. Kan kesannya jahat banget kan ya. Udah tuh masuk ke rumahnya itu dengan arogan, pakai sepatu dan sebagainya. Akhirnya saya bisa ungkapkan di persidangan bahwa itu bohong ya, karena si Hendra ini datang, kemudian jenazah itu sudah dimakamkan. Lalu lantas peti mana yang dihalang-halangi itu dibuka kan begitu. Bahkan ada saksi-saksi yang lain juga menerangkan bahwa mereka mau copot sepatu, tapi oleh keluarganya disambut dengan baik. Oh nggak usah, begitulah itu ya. Nah itulah perkara-perkara di samping perkara-perkara perdata ya. Karena perkara perdata kan tidak menjadi perhatian publik ya, tidak menarik gitu. Nah, kalau perkara-perkara pidana itulah yang sepanjang tahun 2022 ini gitu. Irjen Pol Teddy Minahasa itu udah seperti anak saya sendiri lah gitu ya. Karena saya kenal sejak dia masih pangkat AKP, dan anak yang santun, anak yang saya lihat bersih, lurus gitu selama ini ya. Kemudian istrinya datang ke rumah
minta saya untuk membela Teddy, kemudian saya ketemu Teddy, kemudian saya mendengar ceritanya Teddy. Saya merasa tertantang untuk membuktikan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Teddy, ya. Nah, kemudian di perjalanan dengan berbagai pertimbangan saya dan pertimbangan Teddy Minahasa sendiri, kami bersepakat untuk dalam tanda kutip berpisah. Artinya saya memberikan kesempatan kepada dia untuk menuju pengacara lain yang dia percaya, tapi saya tidak merekomendasikan siapapun, ya. Dan meskipun dia nangis pada waktu itu, ya. Kemudian ya saya peluk dia, ya sebagai pelukan seorang orang tua kepada anak, kurang lebih begitulah, ya. Itu aja. Jadi kalau tanya apa alasan saya mundur, ya banyak sekali lah. Sejak saya waktu masih di DPR, ya, banyak hal yang saya usulkan, tapi saya belum sempat untuk memeriksa, untuk membaca undang-undang yang baru ini, ya. Tapi belakangan saya dengar banyak sekali penolakan, ya, dari publik. Hal yang saya lihat seperti yang saya usulkan apakah masuk atau tidak, ya, bahwa penghinaan terhadap kepala negara, ya, itu semestinya bukan delik aduan, ya, karena yang namanya kepala negara milik bangsa, ya, sehingga penyidik tanpa aduan pun wajib untuk melakukan lidik, sidik, penegakan hukum dalam perkara itu. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan presiden dan ibu negara seperti Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Bagaimana Ibu Iriana dihina, ya, tapi memang beliau berdua ini tipe manusia yang luar biasa, ya. Minta kuasa dari Pak Jokowi untuk melaporkan, nggak bakalan beliau mau, ya. Kemudian minta kuasa dari Ibu Iriana untuk melaporkan orang yang menghinanya juga pasti beliau nggak mau. Lah, sementara rasa keadilan masyarakat, ya, masyarakat tidak terima. Rakyat Indonesia tidak terima presidennya dihina. Nah, ini yang saya anggap kalau itu nggak masuk, itu satu kekeliruan, ya. Karena saya sejak awal itu saya turut memperjuangkan pasal itu, gitu, ya. Bahkan sejak saya masih menjadi waktu kampanye nasional Jokowi JK, saya ketua tim hukum dalam kampanye nasional Jokowi JK. Waktu itu saya sering di TV, ya, terkait dengan bahwa harus ada kuasa dan sebagainya. Bahkan ada yang dari pihak oposan pada waktu itu, ya, atau pihak yang berseberangan waktu itu, mereka mengatakan bahwa penghinaan terhadap kepala negara ini harus dihapuskan, gitu. Ya nggak boleh, gitu, ya. Sebetulnya nggak begitu ada perubahan yang signifikan, ya, antara pasal yang dulu dengan yang sekarang, karena itu delik aduan itu, ya. Jadi kalau bagi seorang perempuan yang bersuami harus berdasarkan aduan suami, bagi seorang perempuan yang beristri, dari seorang laki-laki yang beristri harus ada aduan dari istrinya, kan begitu, ya. Arti salah satu terikat perkawinan, ya. Kemudian di situ kalau yang dulu, ya, ini merupakan delik aduan yang absolut, ya, artinya bukan yang relatif. Tidak boleh misalnya saya cuma nuntut laki-lakinya aja, istri saya enggak, karena cinta sama istri saya, itu nggak boleh, gitu, ya. Nah, jadi karena saya belum membaca semua, karena kesibukan saya belakangan ini, saya belum banyak berkomentar lah terhadap undang-undang atau KUHP yang baru. Tapi mungkin
pada saatnya ketika saya sudah mulai mendalami, kalau saya menemukan hal lain, kalau perlu saya ajukan ke MK gitu ya. Saya melihat ada satu hal yang paling utama ya. Penegakan hukum itu harus secara profesional dan berkeadilan. Profesional tanpa berkeadilan nggak ada gunanya. Kemudian dengan dalih berkeadilan tapi dengan cara yang tidak profesional juga nggak benar ya. Nah, sebaik-baiknya peraturan perundang-undangan kalau dilaksanakan tidak dengan itikat yang baik, maka itu juga percuma. Lebih baik undang-undang dengan segala kekurangannya dalam tanda kutip, tapi dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai niat yang baik dan untuk menerapkan keadilan. Itu prinsip. Tapi kalau dilihat di sana-sini ya masih banyak lah. Ada yang memperdagangkan, memperjualbelikan hukum masih ada ya. Di semua tingkatan, mulai dari tingkat penyidikan ya, penuntutan ya, jaksa yang oknum, jaksa yang nakal, hakim, bahkan hakim agung gitu ya. Ya memang revolusi mental ya diperlukan ya. Karena orang tuh harus mempunyai rasa malu, mempunyai rasa tanggung jawab terhadap hukum dan terhadap Allah. Ya, sekarang banyak saya lihat orang yang sudah nggak punya rasa malu. Ya, dia sudah mulai menuhankan uang, Tuhannya itu uang. Gampang kalap ketika sudah ada setumpuk uang. Jangankan di depan mata, masih dijanjikan aja sudah buat kalap gitu. Nah ini yang harus ya kita benahi lah gitu ya. Makanya dalam disertasi saya itu adalah hal baru kalau menurut mereka, yaitu dengan politik hukum ya untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan penguatan di bidang legislasi ya. Jadi kita harus menutup peluang-peluang ya untuk mencegah itu, karena sekarang ini peluang-peluang itu masih banyak. Ya sekarang saya lihat sudah mulailah dengan era Jokowi ya. Seperti misalnya online ya, satu pintu dan sebagainya ya. Kemudian itu untuk menutup peluang. Sebelum orang menjadi advokat ya, mereka itu mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA. Saya selalu diminta untuk ngajar gitu ya. Pertama saya tanamkan, saya ingin ke depan ya advokat-advokat ini adalah advokat-advokat yang memiliki kredibilitas, advokat yang mempunyai warna, advokat yang mempunyai integritas ya. Karena banyak advokat-advokat lain yang mengajarkan bagaimana cari uang ya. Allah itu tidak akan pernah salah alamat dalam mengirimkan rezeki kepada hambanya. Kalau memang udah rezekinya si A ya kepada A, nggak akan meleset ke si C gitu ya. Jadi orientasinya jangan bagaimana saya mencari uang, tapi keterpanggilan saya ya untuk menjadi advokat ya adalah menjalankan profesi ini secara terhormat. Ya, dengan sendirinya advokat yang dilihat orang menjalankan profesi yang terhormat ya, kemudian bermartabat ya, akan dimintai orang jasanya ya. Karena saya dalam setiap perjanjian dengan klien ya, bahwa saya akan mengedepankan kepentingan klien dengan tidak mengorbankan kehormatan serta martabat advokat ya.
eh, kepada adik-adik calon advokat atau advokat-advokat sekarang yang masih baru-baru lah ya. Pertama, jangan sekali-kali menerima uang dari klien yang bukan merupakan hak, dalam arti yang bukan merupakan honorariummu. Loh, memang ada uang lain, kadang-kadang ada titip untuk penyidik, ya. Kemudian nanti untuk hakim, macam-macam. Itu ada dua hal. Pertama, bisa fitnah. Orang yang kita kasih, misalnya kita dititipin 10 rupiah. Orang yang kita kasih 10 rupiah itu, dia bisa di benaknya, otak kotornya dia, jangan-jangan tadi ada 20 rupiah, dikasih ke saya cuma 10. Begitu juga di mata klien, jangan-jangan dari 10 rupiah ini cuma dikasih 5 rupiah. Artinya kita bisa difitnah dari sana-sini. Kalau diomongin sekalian, kita bisa klarifikasi. Tapi kalau cuman diam batin aja, itu tersiksa kita. Itu satu. Yang kedua, saya larang betul anak-anak saya, lawyer di kantor saya, untuk menerima hal-hal seperti itu. Saya bilang, kenapa kalian untuk mengurus kepentingan klien, kalian harus yang akan diginikan KPK gitu loh. Karena banyak advokat, hakim, ya. Karena hakim menerima suap atau penyidik menerima suap atau jaksa menerima suap, tapi kan ada yang memberi. Saya nggak rela anak saya kalau mau atau lawyer saya mau dikecerek sama KPK begini karena nyuap gitu. Itulah yang saya maksud. Yang kalian terima hanya yang merupakan hak kalian, yaitu honorarium. Selebihnya jangan. Oh gimana Pak, gini, ya silahkan kamu sendiri, saya nggak mau ikutan. Ya, Bapak bisa jamin nggak gini? Saya nggak jamin. Karena advokat itu tidak boleh menjamin kepada seseorang bahwa perkaranya harus ini, selesai dalam waktu 3 bulan. Nggak boleh, masalah waktunya kita nggak boleh menjanjikan. Ya katakan dia relatif, tapi paling cepat sekian lama, paling cepat. Bisa berapa lama Pak? Ya bisa dihitung aja. Kalau misal ditahan ini, tambah ini, tambah ini. Kemudian ada ketentuan Mahkamah Agung sekian. Kalau lihat dari undang-undang sekian, ini itu. Advokat itu profesi. Advokat itu adalah officium nobile. Adalah profesi yang mulia. Bukan sekedar terhormat, tapi profesi yang mulia. Artinya dalam menjalankan tugas profesi yang mulia itu juga harus kita tunjukkan, harus kita perlihatkan. Termasuk dari perilaku. Ya, kalau seorang advokat yang dari dandannya juga udah aneh-aneh gitu ya. Kemudian sekarang kita datang ke salah satu kafe misalnya, lihat polisi joget-joget di atas meja gitu ya. Itu kan mereka pasti kena sanksi kan gitu ya. Nah, taruhlah dia nggak sanksi oleh institusinya, tapi kan sanksi moral. Emang pantas seorang polisi joget-joget sambil minum-minum di atas meja kan gitu. Advokat pun begitu. Ya kalau kita perilaku kita seperti itu ya sama aja kita mengorbankan, selain mengorbankan kehormatan atau profesi advokat juga mengorbankan kehormatan diri sendiri. Gitu. Jadi kita harus menjadi tauladan ya di dalam berperilaku ya. Kemudian istilah saya, satu ketauladanan akan lebih baik dari 1000 wejangan. Ya, kita memberikan wejangan sampai 1000, tapi kalau tidak serta dengan ketauladanan nggak ada gunanya. Lebih baik satu ketauladanan, karena itu akan lebih baik dari 1000 wejangan. Di umur saya ini, saya sudah nggak punya obsesi apa-apa lagi, kecuali saya ingin melihat ke depan hukum adalah panglima, ya. Kemudian profesi advokat betul-betul officium nobile,
betul-betul profesi yang mulia. Kemudian syukur kalau suatu saat orang menyebut profesi advokat identik dia menyebut nama saya, atau menyebut nama saya identik dia menyebut profesi advokat. Itu. Kemudian secara pribadi saya punya obsesi ingin menciptakan anak-anak saya yang menjadi advokat, agar menjadi advokat yang dikenal sebagai advokat yang profesional, advokat yang berkeadilan, advokat yang punya warna tersendiri.